Rencana Luhut Binsar Panjaitan menjadikan Indonesia, khususnya Bali, sebagai kantor Family Office atau FO diragukan mampu menarik kepercayaan konglomerat dunia. Aturan atau regulasi di Indonesia kerap berubah-ubah tergantung kekuasaan politik, sedangkan investasi yang dilakukan konglomerat dunia harus pasti. Pengusaha senior Panudianakun menilai jika benar ada orang tertarik family office di Indonesia, maka hal itu berarti masyarakat dunia percaya terhadap Indonesia karena menurutnya tidak mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dunia apalagi orang kaya. Aturan atau regulasi di Indonesia kerap berubah-ubah. Beda dengan di Singapura, Hong Kong, Swiss yang aturannya tidak berubah. Akademisi Pariwisata Universitas Udayana Profesor Putu Ano mengatakan Bali telah memiliki berbagai wadah investasi seperti Bali Development Fund, Pusat Investasi Kerta Bali Sadana PIKBS, dan instrumen investasi lain, sehingga family office masih menjadi pertanyaan seperti apa posisi dan regulasinya. Selain itu, ia juga berharap dana-dana yang didapat di family office tidak diinvestasikan di Bali dalam bentuk properti-properti pariwisata, karena Bali sudah jenuh dengan pembangunan properti yang membuat lahan terbuka di Bali semakin sempit. Pakar ekonomi Trisno Nugroho mengatakan meski Bali telah memiliki Bali Development Fund, family office tidak akan menyaingi karena berbeda tujuan. Family office adalah sebuah perusahaan atau firma penasehat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu atau keluarga dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk mengelola, menjaga, dan mengembangkan kekayaan keluarga. Family office dapat menginvestasikan dana yang masuk ke sektor keuangan dan sektor real, pasar modal, dan lain-lain. Pengusaha dengan kelas high net worth individual atau ultra high net worth individual membawa uang ke Indonesia lewat family office. Dari family office kemudian dananya dikelola ke investasi di berbagai produk keuangan dan investasi di sektor real. Ditanya terkait negara butuh uang, Trisno menjawab dengan mengelola family office tidak perlu membayar pokok dan bunga sehingga tidak membebani negara. Sementara jika meminjam ke lembaga internasional dan investor internasional dengan membeli surat-surat berharga, Kun mengatakan family office telah menjadi hal biasa di negara lain. Citamaya Bali Post melaporkan.